Bab 3394. Kemanapun kakak pergi, kamu pergi. Mengundang leluhur. Mendengar perkataan Mileye, Chandra tiba-tiba pucat pasi. Mengundang leluhur. Ini mungkin berarti leluhur akan memarahinya hingga ke tulang. Mileye menarik tangan Yanitya Xiangmu dan bersama-sama mereka pergi menjauh. Di tengah awan, Mileye mengajak Yanitya Xiangmu berjalan perlahan. Di ujung langit, senja memerah seperti darah, sangat indah. Yanitya Xiangmu berkata pelan, "Aku pikir kamu tak akan kembali lagi." Mileye tersenyum, "Bagaimana mungkin?" Yanitya Xiangmu menatap Mileye, "Mau kemana lagi?" Mileye mengangguk. Yanitya Xiangmu menundukkan kepala sedikit, dengan suara lembut ia bertanya, "Apakah seperti sebelumnya, setelah pergi tak ada kabar sama sekali?" Mileye tertawa, "Tidak lagi. Tak akan terjadi lagi." Yanitya Xiangmu mengangkat kepala dan tersenyum, "Baiklah." Mileye tertawa keras. Yanitya Xiangmu menggenggam erat tangan Mileye dan begitu mereka berdua berjalan menuju ke langit yang jauh. Malam tiba. Mileye berdiri sendirian di bawah langit bintang yang bersinar terang. Gemerlapnya sangat memukau dengan ratusan pohon kuno yang menjulang tinggi di langit dan di ranting-ranting pohon itu tergantung ribuan burung bangau kertas kecil. Lautan bintang. Dulu, dia dan Lydia pernah datang ke tempat ini untuk membuat keinginan. Hari ini, lautan bintang masih ramai dengan banyak orang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pasangan romantis. Di samping pohon kuno, seorang tua berdiri. Dia mengenakan pakaian kain kasar, rambutnya putih, dan di depannya ada sehelai kain kasar dengan kalimat yang tertulis di atasnya, "Jalan surga belum lengkap dan segala sesuatu masih ada secercah harapan." Tua itu sedang meramalkan nasib untuk sepasang kekasih. Dia membuka telapak tangannya dan tiba-tiba dua benang merah muncul di sekitar pasangan itu. Hanya dia yang bisa melihat, kedua ujung benang merah itu terhubung satu sama lain, tetapi bagian tengahnya menjadi kusut dan kemudian terpisah ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, tua itu menarik kembali pandangannya dan dengan lembut berkata, "Kalian berdua, perjalanan asmara kalian penuh liku, jalan ke depan tak mudah. Jika kalian benar-benar saling mencintai, kalian pasti bisa melewati semuanya." Pria itu mengernyitkan kening, "Bagaimana jika kita tak saling mencintai dengan tulus?" Setelah berkata demikian, dia segera menyesal. Di sampingnya, wanita itu memandangnya dengan tajam, "Apa maksudmu?" Pria itu segera tersenyum malu, "Aku tak punya maksud lain." Tua itu melihat pria itu sekilas tanpa berkata apa-apa. Wanita itu kemudian menatap tua itu, "Pak Tua, tolong katakan yang jelas." Tua itu menggeleng, "Tak banyak yang bisa diucapkan, tetap pada kalimat itu. Jika kalian berdua benar-benar saling mencintai, kalian pasti bisa melewati semuanya." Wanita itu diam sejenak, lalu dia berbalik melihat pria di sampingnya, "Aku benar-benar menyukainya dengan tulus." Pria itu juga segera berkata, "Aku juga benar-benar menyukaimu dengan tulus." Wanita itu tersenyum sedikit, "Aku percaya padamu." Pria itu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan tua itu, lalu mereka berdua pergi bersama. Tua itu tetap tenang. Yang berikutnya, pada saat itu, seorang pria mendekatinya. Tetua itu tak mengangkat kepala, sendirian. Pria itu mengangguk. Tua itu mengerutkan kening, "Apa yang ingin kamu ketahui dengan meramalkan sendirian seperti ini?" Pria itu tersenyum, mengukur takdir Guansuan alam semesta. Tua itu sedikit terkejut, lalu mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Mileye, ekspresinya berubah drastis dan dia hampir saja memberikan penghormatan. Tentu saja, dia mengenal Mileye. Beberapa tahun yang lalu, Mileye pernah datang ke tempat ini bersama seorang wanita berpakaian putih.
Mileye tertawa, tak perlu repot-repot dengan semua ini. Tua itu tersenyum pahit, Master Pedang, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Mileye dengan santai berkata, datang untuk melihat saja. Dengan itu, dia berbalik memandang salah satu pohon kuno. Pandangannya jatuh pada dua burung origami kecil di sana, satu miliknya dan satu milik Lydia. Apa keinginan Lydia ketika dia membuat keinginan di sini? Mileye merasa penasaran. Apakah dia harus melihat? Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di pikirannya, tetapi segera dia menggelengkan kepala dengan tersenyum. Lupakan saja. Biarkan saja. Mileye membuka telapak tangannya dan tiba-tiba seekor burung origami kecil terbang mendekat. Dia mengeluarkan selembar kertas, memikirkan sesaat sebelum mulai menulis. Tua itu, di sampingnya, merasa penasaran, tetapi dia tak berani melihat. Setelah sejenak, Mileye meletakkan kertas itu ke dalam burung origami kecil. Dia membuka telapak tangannya dan burung origami kecil itu melayang perlahan ke samping burung origami yang ditinggalkan olehnya dan Lydia. Mileye kemudian menunjuk dengan jari dan 3 sinar pedang masuk ke dalam 3 burung origami kecil itu. Hanya orang yang diakui olehnya yang bisa melihat 3 burung origami kecil itu. Mileye melihat ketiga burung origami kecil itu, tersenyum, lalu menatap tua itu, aku pergi. Tua itu memberi sedikit hormat, lalu bertanya, Master Pedang, tadi kamu bilang ingin meramal takdir alam semesta Guanxuan. Mileye tersenyum, menghitung takdir alam semesta akan merugikan umurmu. Lebih baik hindari hal semacam ini di masa depan. Dengan berkata demikian, dia mengibaskan jubahnya. Boom! Di atas kepala sang tua penyihir, awan hitam segera terusir. Tua itu segera berlutut, suara gemetar, terima kasih, Master Pedang. Dalam hidupnya, terlalu banyak rahasia alam yang telah terbongkar dan dia sudah dikejar oleh nasib buruk. Dapat dikatakan bahwa jika terus berlanjut, dia mungkin tak akan hidup lebih dari 100 tahun. Namun, tadi, Mileye dengan tegas mengusir semua nasib buruk dari dirinya. Mileye tersenyum, dapat bertemu lagi adalah takdir, tetapi sepertinya kita tak akan bertemu lagi. Selamat tinggal, Tuan Peramal, jagalah dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lenyap. Di tempat itu, sang tua Peramal kembali memberikan penghormatan yang dalam. Setelah sejenak, dia melihat ke arah 3 burung origami kecil dan tersenyum ringan. Di suatu tempat di dalam sebuah mansion, di sebuah halaman kecil, seorang wanita duduk di atas anak tangga batu. Dia memandang ke dalam halaman sambil menopang dagunya dengan kedua tangan. Di pangkuannya, ada 2 boneka kayu kecil. Awalnya, dia tak suka tempat ini, tetapi tak ada pilihan baginya. Bersama dengan kakak laki-lakinya, dia besar di sini sejak kecil. Di sini, ada begitu banyak kenangan indah. Saat wanita itu melihat sekeliling, tanpa sadar dia tersenyum. Namun, di tengah senyumnya, dia tiba-tiba mulai menangis. Pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Wanita itu sedikit terkejut, lalu dengan sedikit marah berkata, aku tak bilang. Saat dia berbicara, tiba-tiba dia membeku di tempat. Karena dia melihat seorang pria itu berdiri tak jauh dari situ, sambil tersenyum melihatnya. Wanita itu terkejut sejenak, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba bangkit dan melompat ke pelukan pria itu, dengan lembut berkata, Kak. Pria itu berbisik dengan lembut, adikku Lindsay sudah tumbuh besar. Wanita itu memeluk erat pria itu, dengan lembut berkata, Kak, jangan terlalu sibuk lagi, ya. Pria itu tertawa, tak akan terlalu sibuk lagi di masa depan. Wanita itu menatap pria itu, benarkah? Pria itu mengangguk, benar.
Wanita itu tersenyum lebar, "Baiklah." Pria itu tertawa keras, lalu berkata, "Ayo pergi." Wanita itu bertanya, "Kemana?" Pria itu lembut menghapus air mata di wajah wanita itu, dan dengan lembut berkata, "Nanti, kemanapun kakak pergi, kamu akan ikut." Wanita itu tersenyum bahagia, "Baiklah." Pria itu menarik wanita itu untuk pergi, tetapi pada saat itu, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kak, tunggu sebentar." Sambil berkata demikian, dia berlari ke meja di dalam rumah. Dia melihat boneka kayu miliknya, tersenyum, "Kamu tak perlu menemaniku lagi." Setelah berkata demikian, dia meletakkan boneka kayu itu di atas meja. Akan pergi, seperti teringat sesuatu, dia juga meletakkan boneka kayu wanita di samping boneka kayu pria itu. Dia mengetuk lembut kepala pria kayu wanita dengan senyum, "Kamu akan menemani kakak di sini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke samping pria itu, lalu menariknya untuk pergi. Di dalam rumah, dua boneka kayu duduk berdampingan, dan sekelilingnya hening. Bersambung.